Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya karena telah menonton video ini. Video ini merupakan media saya untuk berbagi tugas seputar Latsar CPNS tahun 2022, gelombang 15, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Asti Miranda STP, Jabatan Ahli Pertama Penyuluh Pertanian, Instansi Dinas Pertanian BPP Kecamatan Tanduk Alwa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kelompok 1, Subkelompok 2, Coach Nurbayani SKM, MKes SE, di bawah naungan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Isu-isu kontemporer penyuluh pertanian. Pertama, kurangnya tenaga penyuluh pertanian. Kedua, penyuluh kurang kompeten tentang dunia pertanian. Ketiga, penyuluh kurang efektif menjalankan tugas. Keempat, data petani yang kurang realistis di lapangan. Berikut adalah tabel prioritas atau kualitas isu. Isu terkait kurangnya tenaga penyuluh, urgensi 3, serius 3, growth 3, total 9. Penyuluh kurang kompeten tentang dunia pertanian, urgensinya 3, seriousness 4, growth-nya 3, totalnya 10. Penyuluh kurang efektif menjalankan tugas, urgensinya 5, seriousness 4, growth-nya 4, dan totalnya 13. Dan data petani yang kurang realistis di lapangan, urgensinya 3, seriousness 3, growth-nya 3, dan totalnya 9. Keterangan 5 sama dengan kuat pengaruhnya 4, kuat pengaruhnya 3, sedang pengaruhnya 2, kurang pengaruhnya, dan 1, kurang pengaruhnya. Nah, berdasarkan total, yang paling tinggi adalah penyuluh kurang efektif menjalankan tugas. Ini akan kita bahas dalam fishbone diagram dan analisis SWOT serta strategi penggabungan antara strength, threat, weakness, dan opportunity. Fishbone diagram, penyuluh kurang efektif menjalankan tugas. Apa saja penyebabnya? Yaitu sarana dan prasarana kurang menunjang. Untuk sarana transportasi kendaraan dinas di lingkup penyuluh pertanian Kabupaten Mamasa belum ada. Itu yang menyulitkan para penyuluh pertanian karena wilayah WKPP penyuluh pertanian cukup jauh. Kedua, metode penyuluhan yang tidak sesuai. Ketiga, luasnya WKPP. Keempat, kurang paham tupoksi penyuluh pertanian lapangan. Kurangnya pelatihan. Dan yang terakhir adalah rendahnya partisipasi petani. Ini adalah analisis SWOT. Kekuatan atau strength, 1. Skill SDM, 2. Adanya BPP di tiap kecamatan, 3. Pelatihan dan pengalaman. Peluang atau opportunity-nya, yaitu pertama, pengembangan teknologi pertanian, ketiga, pengembangan usaha tani, ketiga, kompetensi penyuluh. Kelemahan atau weakness-nya, pertama, sarana dan prasarana terbatas, 2. Usia penyuluh yang sudah berumur, 3. Luas WKPP, 4. Kurangnya penerapan inovasi baru. Ancaman atau threat. Pertama, kurangnya partisipasi petani. Kedua, keterbatasan dana penyuluh. Ketiga, informasi yang terbatas. Keempat, reward sistem penghargaan. Dan 5, jumlah kelompok tani binaan. Dan 6, dukungan pembinaan. Berikut adalah daftar tabel faktor eksternal seperti peluang, opportunity, dan ancaman, dan faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Adapun strategi strike dan opportunity, yaitu pertama, memanfaatkan program kerja dalam pengembangan teknologi, 2. Memanfaatkan koordinasi untuk usaha tani, 3. Melakukan upgrade ilmu pelatihan dan pelatihan, 4. Meningkatkan kompetensi fungsional penyuluh, 5. Peningkatan dan kesejahteraan penyuluh. Tabel yang kedua, strategi stretch, threat, meningkatkan intensitas kunjungan
dengan lebih mengakrabkan diri dengan petani. Kedua, mengkoordinasikan terkait kendala ke BPP seputar dana penyuluhan. Yang ketiga, lebih aktif dalam menggali informasi dan turut serta dalam setiap kegiatan. Dan keempat adalah penyediaan sarana transportasi dinas untuk WKPP yang sulit terjangkau. Strategi WO atau Weakness Opportunity, pemerintah harus tanggap dan punya strategi untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jaringan di setiap kecamatan. Kedua, memberikan penghargaan untuk PPL yang akan pensiun. Ketiga, perekrutan tenaga penyuluh. Keempat, penggabungan Poktan untuk mempermudah penyuluh. Tabel terakhir, strategi, weakness, dan threat. Pertama, motivasi kepada penyuluh dan petani dari pemerintah. Kedua, melakukan monitoring dan supervisi tentang kendala dan kebutuhan PPL di lapangan. Sedikit bincang-bincang saya dengan mentor saya, yaitu Bapak Arnold SST. Beliau adalah koordinator penyuluh pertanian di Kecamatan Tandukalua, Kabupaten Mamasa. Saya akan mengangkat isu-isu kontemporer, kinerja, efektivitas penyuluh pertanian di Kabupaten Mamasa. Karena terkendala jaringan, maka saya hanya menelpon beliau via telepon untuk berbincang-bincang singkat tentang isu-isu ini. Selamat siang, Pak. Saya ingin berbincang dengan Bapak mengenai isu-isu kontemporer seputar efektivitas penyuluh pertanian di lingkup kerja Dinas Pertanian BPP Kecamatan Tandukalua, Kabupaten Mamasa, Pak. Berikut adalah pertanyaannya. Apakah jumlah penyuluh pertanian di Kecamatan Tandukalua sudah mencukupi? Iya sudah mencukupi itu karena 12 desa, masing-masing desa satu penyuluh. Pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana sarana dan prasarana di Kecamatan Tandukalua untuk penyuluh pertanian dan petani serta warga sekitar, apakah sudah memadai? Di desa-desa ini yang boleh dikata ya petani masih sangat kurang ini SDM-nya. Iya, Pak. Iya. Sementara kita juga ini penyuluh ya boleh dikata ini ya katakanlah ya masih juga karena macam ini sarana-sarana penyuluh juga tidak memadai karena dinas tidak ada tuh. Iya, Pak. Sementara di desa ini harus dijangkau penyuluh dengan jalan kaki. Oh iya, Pak, di semacam infrastrukturnya, Pak, di Iya. jaringan juga mungkin, Pak, di Jaringan juga ini tidak terjangkau semua, sedangkan di kantor BPP sendiri ya jaringan belum ada. Iya, Pak. Ya, lanjut lagi, Pak, di Iya. tentang apakah beberapa penyuluh kurang kompeten tentang dunia pertanian, Pak? Bagaimana solusinya itu, Pak? Ya ini ya boleh dikatakan ini penyuluh sekarang kan di BPP ini ada dari tanaman pangan, dari perkebunan, dari teknologi pertanian. Sementara ini penyuluh harus polipalen. Iya. Ya, jadi kita di BPP itu makanya ada pelatihan setiap hari Rabu. Oh iya, Pak. Untuk bisa Terus ini lagi, Pak, tentang penyuluh pertanian yang jarang datang ke wilayah binaan itu bagaimana, Pak? ya itu kita kasih teguran dulu. Kita kasih teguran kalau teguran tertulis dulu, kalau memang tidak bisa kita panggil untuk menghadap toh.
Iya, Pak. Dan sampai sekarang ini ya penyuluh juga masih ya berjalan bagus juga, masih melakukan tugas di lapangan. Iya, Pak. Belum ada juga yang sampai ditegur toh. Iya, Pak. Jadi masih bagus kinerjanya Pak di penyuluh Iya, pertanian. iya, iya. Terus lanjut lagi Pak. Iya. Apakah metode penyuluhan sudah sesuai dengan perkembangan di dunia pertanian sekarang, Pak? Iya, sudah sesuai itu. Iya, metodenya toh. Iya, Pak. Apa pengharapan Bapak terhadap penyuluh pertanian dan pemerintah saat ini? Jadi kita punya harapan itu kalau bisa ini penyuluh dilengkapi. Ini macam BOP juga ditingkatkan. Ya kalau bisa lagi ada kendaraan dinas sama yang lalu-lalu itu, yang dulu toh. Iya, Pak. Karena kita di desa ini sangat sulit dijangkau kan dengan jalan kaki karena rata-rata ini WKBP ini berjauhan anunya petani toh. Demikian bincang singkat saya dengan Kepala BPP Kecamatan Tandukalua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.